Kita paham bahwa Megawati dan PD Perjuangan menganggap Jokowi sebagai pengkhianat. Sementara sebaliknya, Jokowi menganggap bahwa PD Perjuangan yang sudah tidak lagi sejalan dengannya, apalagi setelah ia dan anak dan menantunya dipecat dari partai itu, diberhentikan dari partai itu, ia menganggap bahwa kedua pihak tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Megawati dan Prabowo akan bermesraan? Sementara pada saat yang sama, Prabowo harus menjaga hubungan dengan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sepertinya akan jadi bahan pembicaraan panjang, paling tidak hingga ke 2029. Dari semenjak 2024 sampai dengan nanti 2029, saya membayangkan bahwa membicarakan politik Indonesia itu seperti membicarakan 3 titik api. Ada 3 titik penting yang akan saling berhubungan, dan seperti apa hubungan di antara 3 titik itu akan sangat menentukan dinamika politik yang terbangun. 3 titik api itu adalah Prabowo, Jokowi, Megawati. Kita tahu bahwa hubungan di antara Prabowo dan Jokowi adalah hubungan yang sudah ditegaskan berulang-ulang oleh mereka sendiri sebagai hubungan mesra. Kita tahu juga bahwa Jokowi punya peranan yang sangat besar, punya jasa yang sangat besar untuk membuat Prabowo menang bersama dengan putranya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu presiden 2024. Tidak perlu mengutip analis atau pengamat soal itu, karena Prabowo sendiri dalam ulang tahun Gerindra beberapa waktu yang lalu sudah mengakui dengan tegas soal peranan Jokowi dan rasa terima kasih Prabowo terhadap peranan itu. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang menarik tentu saja adalah hubungan di antara Prabowo dan Megawati. Itulah yang akan jadi fokus kita. Seperti apa hubungan Prabowo dan Megawati? Kalau saja tidak ada faktor Jokowi sebagai titik api yang lain, tentu saja sangat mudah membayangkan hubungan antara Prabowo dan Megawati. Tetapi problemnya adalah Megawati dan Jokowi punya hubungan yang sangat unik belakangan, terutama berkaitan dengan pemilu 2024, termasuk prolog dan epilognya. Peristiwa-peristiwa yang mendahului dan peristiwa-peristiwa yang kemudian mengikuti setelah pemilu. Yang kita tahu dari proses dan apa yang kemudian menjadi berita dan peristiwa dalam sejarah politik Indonesia terakhir ini, hubungan di antara keduanya bukan hubungan yang baik, hubungan yang tegang, bahkan konfliktual. Bahkan kalau konflik didefinisikan dalam ilmu sosial dengan syarat salah satunya adalah kedua pihak memperlihatkan sikapnya yang memang tidak satu kubu berseberangan, maka definisi konflik itu sudah terpenuhi dalam kasus Megawati dan Jokowi. Kita paham bahwa Megawati dan PD Perjuangan menganggap Jokowi sebagai pengkhianat. Sementara sebaliknya, Jokowi menganggap bahwa PD Perjuangan yang sudah tidak lagi sejalan dengannya, apalagi setelah ia dan anak dan menantunya dipecat dari partai itu, diberhentikan dari partai itu, ia menganggap bahwa kedua pihak tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Megawati dan Prabowo akan bermesraan? Sementara pada saat yang sama, Prabowo harus menjaga hubungan dengan Jokowi. Maka menjawab pertanyaan itu menurut hemat saya memerlukan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahapan tentang hubungan di antara Prabowo dan Jokowi. Saya termasuk yang percaya bahwa Prabowo ingin jadi presiden yang efektif. Dan untuk menjadi efektif dia harus mandiri. Ada kebutuhan memandirikan dirinya yang tidak bisa dihindari oleh Prabowo. Dan kebutuhan ini artinya menjaga hubungan, menyehatkan hubungan, menjaga jarak tertentu yang nyaman di antara dirinya dengan Jokowi. Karena jika tidak, maka Prabowo akan dianggap sebagai bukan presiden atau bukan presiden yang sesungguhnya. The real presiden nanti dianggap mantan presiden, yaitu Presiden Jokowi. Beberapa pihak mungkin menganggap analisis seperti saya sebagai orang-orang atau pihak-pihak yang ingin membuat
Prabowo dan Jokowi berpisah. Keliru. Sebetulnya pandangan seperti saya sebetulnya mewakili satu keinginan yang sangat besar. Mereka ingin punya presiden yang efektif. Dan presiden yang efektif itu harus memandirikan dirinya. Sesimpel itu. Saya bukan orang yang ingin melihat Prabowo dan Jokowi cekcok terus-terusan, apalagi kemudian percekcokan itu menimbulkan huru-hara dan menimbulkan dampak yang buruk buat kita, yang rugi kita juga. Bukan itu yang saya maksudkan. Jadi level atau tahap pertama menjawab pertanyaan tadi adalah seperti apa hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Dan menurut saya akan ada semacam transisi atau transformasi dalam hubungan itu. Ada masa di mana Jokowi masih akan punya peranan, masih punya tempat dan akan beredar. Tetapi setelah itu Prabowo akan semakin mandiri. Setidaknya itu harapan saya barangkali. Nah, dalam konteks itu maka kita bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dalam konteks itu seperti apakah Prabowo dan Megawati akan berhubungan? Akan jadi seteru atau akan jadi sekutu? Menurut hemat saya, ada kebutuhan atau kepentingan di antara dua pihak yang harus dihitung untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan layak. Pada kasus Prabowo punya kebutuhan untuk mengefektifkan kepemimpinannya. Dan untuk itu, ia harus mengelola 5 faktor sekaligus. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan ia harus berdiri tegak, menghadapi banyak masalah, dan dia harus efektif menghandle semua persoalan dan tantangan. Lalu kemudian orang akan menganggap bahwa sebagai pemimpin Prabowo bukan hanya keras tetapi juga berhasil mengatasi masalah. Orang merasa bisa menikmati hasil dari kepemimpinan itu. Itu kebutuhan yang sangat nyata. Dan dalam demokrasi ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka ganjarannya adalah, hadiahnya adalah ia kemungkinan terpilih kembali menjadi presiden dengan catatan panjang umur dan sehat tentu saja. Jika kemudian faktor kepemimpinan sudah terpenuhi, Prabowo masih punya 4 PR yang lain, yaitu manajemen pemerintahan. Ia harus memanage pemerintahannya secara efektif dengan berbagai lapisan di bawahnya, termasuk di dalamnya kerja birokrasi. Ketika kemudian pemerintahan bisa menunjukkan efektivitas, bekerja sesuai harapan publik, maka kepemimpinan Prabowo dan Prabowo sendiri akan makin terkuatkan. Yang berikutnya adalah manajemen kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Prabowo harus efektif. Dan efektif dari hulu ke hilir. Di hulu perumusannya efektif. Artinya Prabowo akan membutuhkan semua partai, termasuk partai besar seperti PD Perjuangan. Artinya Prabowo membutuhkan Megawati. Dan dalam konteks itu maka kemudian Prabowo tentu saja harus mengelola hubungan antara legislatif dan eksekutif dengan layak. Nah, dengan hubungan yang layak itulah lalu kemudian manajemen kebijakan di hulu bisa diatasi. Apa yang disebut sebagai kebuntuan kelembagaan atau institutional deadlock tidak terjadi. Kebuntuan institusional itu terjadi biasanya dalam sistem seperti kita kalau ternyata presiden tidak punya dukungan yang cukup di dalam lembaga legislatif sehingga kebijakannya terhalang atau tidak bisa diproses menjadi perumusan kebijakan yang cepat. Tampaknya soal itu teratasi dengan besarnya koalisi yang dibangun Prabowo, tapi tetap saja dalam konteks itu Prabowo tetap membutuhkan Megawati dan PD Perjuangan. Lalu kemudian yang berikutnya yang juga diperlukan adalah manajemen dukungan politik. Dalam konteks ini semua kekuatan politik baik yang formal dalam bentuk partai maupun yang tersebar keluar itu harus menyatakan dukungannya dengan cara merasa bahwa Prabowo dan pemerintahannya bekerja untuk mereka juga. Ya tentu ini tidak harus diatasi dengan cara-cara pragmatis mata-mata seperti misalnya memberikan konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan atau kepada kampus. Bukan itu yang saya maksudkan, bukan semata itu. Dan sudah pasti tidak sepragmatis itu semestinya. Dan yang terakhir adalah manajemen dukungan publik, yaitu publik secara luas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan, pemerintahan dan kepemimpinan. Lalu kemudian publik menjadi bagian yang sangat penting untuk menyatakan bahwa Prabowo dan kebijakan serta langkahnya bukan saja punya legitimasi, tapi juga punya akseptabilitas. Dalam konteks itulah 5 faktor tadi ketika dikelola oleh Prabowo, maka Prabowo akan dikenang sebagai orang yang sukses dalam legitimasi dan sukses dalam efektivitas. Kita tahu dalam legitimasi ada pertanyaan besar, karena pemilu kemarin ditandai oleh banyak sekali persoalan dan orang masih pertanyakan itu. Bayangkan kalau legitimasi saja ada persoalan, efektifnya juga tidak, maka cacatnya legitimasi atau cederanya legitimasi akan diperparah oleh ketiadaan efektivitas, ketidakefektifan
pemerintahan. Itu yang tidak diharapkan. Dalam konteks itulah Prabowo membutuhkan Megawati. Bagaimana dari sisi Megawati? Dari sisi Megawati, saya tahu bahwa Megawati menganggap bahwa mengelola PDI Perjuangan bukan hal yang mudah. Ia juga harus kadang-kadang menghadapi kesulitan dan dilema yang kadang-kadang tidak bisa diatasi dengan mulus, dengan langkah yang dianggap layak oleh banyak orang. Contohnya adalah ketika ia mengeluarkan surat, semacam surat perintah kepada kadernya yang terpilih jadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retreat atau menahan diri menunda ikut serta retreat yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ketika kemudian ini dikeluarkan, maka muncul banyak persoalan dan rasanya masuk akal kalau orang menganggap bahwa kali ini keputusan Megawati atau PD Perjuangan tidak terlalu bijak dan tidak terlalu tepat. Dalam konteks itu, maka mengelola partai seperti PD Perjuangan bagi Megawati memang tidak mudah. Yang pertama, ini pengelolaan yang sudah sangat panjang dan tentu ia ingin berakhir dengan baik. Bahwa di ujung yang dicatat adalah sukses dan bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua, Megawati harus berubah-ubah posisi. Menjadi bagian dari pemerintahan, bahkan menjadi pemimpin pemerintahan kala jadi presiden. Lalu kemudian menjadi oposisi, menjadi bagian dari pemerintahan lagi ketika kadernya menjadi presiden. Sekalipun belakangan kemudian berkhianat. Nah, posisi itu memimpin beroposisi atau di dalam dan di luar pemerintahan tentu saja bukan mudah dikelola. Dan Megawati di sini pasti menghadapi persoalan bahwa sebagai oposisi dia harus efektif. Apa tanda efektifnya oposisi? Tanda efektifnya oposisi ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Yang sifatnya aktif adalah semua langkah PDI Perjuangan konkret, positif, konstruktif. Orang menganggap bahwa oposisinya bukan oposisi genit dan nyinyir yang sekedar mau mengatakan tidak kepada kekuasaan, tetapi oposisi yang berpihak. Oposisi yang menegaskan dirinya mewakili kepentingan rakyat atau masyarakat dalam skala yang luas, lalu kemudian memperjuangkan kepentingan itu. Itu yang disebut sebagai sukses oposisi secara aktif. Artinya dia harus berlaku dengan layak dan kemudian tata laku yang layak itulah yang kemudian membuat orang menganggap bahwa mereka beroposisi secara sehat. Yang kedua, pasif. Apa yang dimaksud dengan efektif beroposisi secara pasif? Pemerintahan sendiri tidak sukses. Sehingga mereka yang berkuasa ketika akan dinilai menjelang pemilu berikutnya mendapatkan nilai yang buruk dikarenakan tidak sukses. Maka oposisi menurut hukum besi demokrasi akan mendapatkan keuntungan. Karena dengan demikian mereka yang di luar pemerintahan bisa mengambil keuntungan dari para pemilih atau calon pemilih yang kecewa. Tentu saja tidak bisa kita merancang oposisi yang efektif secara pasif dari awal. Saya yakin PD Perjuangan dan Megawati tidak akan bersedia menaruh dirinya sebagai bagian yang berdoa dan bekerja untuk membuat pemerintah tidak sukses. Karena kemudian itu akan berbalik menjadi nilai negatif untuk mereka. Nah, dalam konteks itu maka menjaga hubungan dengan Prabowo ada relevansinya. Dalam konteks itu ketika Megawati harus memimpin partainya dalam mengarungi hidup partai yang tidak mudah, dari menjadi bagian dari pemerintahan ke oposisi dan ingin punya nilai elektoral pada saatnya nanti 2029, maka hubungan yang sehat dengan kepala pemerintahan, dengan presiden, dengan kepala negara tentu saja menjadi krusial. Di luar itu saya yakin bahwa PDI juga ingin menjadi bagian dari banyak sekali program yang memang pro rakyat. Bagaimanapun berpartai itu bukan berarti mengatakan tidak pada semua hal yang dikerjakan pemerintah. Ketika partai yang kita maksudkan berada di luar pemerintahan. Berpartai yang sehat dalam demokrasi juga adalah menyokong dan menjadi bagian dari program-program sukses pemerintahan. Terutama yang pro rakyat, pro orang miskin, pro wong cilik, dan pro perubahan yang membuat masa depan orang lebih baik. Nah, dalam konteks itu menurut saya tentu saja hubungan di antara PDIP dan Megawati dengan Prabowo menjadi sangat penting. Di luar itu mereka berdua punya sejarah hubungan yang baik, tentu dengan segala dinamikanya. Termasuk ada ketegangan dan konflik di masa lalu. Tetapi sebagai dua orang tokoh bangsa, keduanya punya relasi yang selama ini saya dengar terjaga. Dan dengan itu tentu saja jadi tidak mudah membayangkan bahwa Megawati akan dengan sendirinya dan serta-merta menjauh. Dan pada saat yang sama Prabowo juga mengambil jalan konfliktual. Saya melihat bahwa batu sandungan atau ujian memang akan ada dalam perjalanan hubungan di antara keduanya. Tetapi pada ujungnya mereka menurut saya berkepentingan dan berkebutuhan untuk saling menyokong satu dengan yang lain
dan saling menjadikan dirinya sebagai bagian dari kerja besar memajukan Indonesia. Dan karena itu, kalaupun seperti ada bibit-bibit perseteruan, sebetulnya lebih banyak alasan untuk bersekutu. Apakah itu yang akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.